Sulawesi Tenggara ingin dimekarkan menjadi sebuah provinsi yang disebut dengan Provinsi Cape Town. Tetapi apakah Provinsi Cape Town ini punya sumber daya yang layak untuk menjadi sebuah provinsi? Nah, salah satu sumber daya yang kemudian bisa menjadi unggulan daripada Provinsi Kepulauan Buton adalah pariwisata tentunya. Saya mengundang Ibu Ilmiati yang berkecimpung dalam dunia pariwisata di Wakatobi, dan hari ini saya ingin minta pandangan beliau tentang apakah nilai pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara ke depan bisa menjadi produk unggulan daripada Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karenanya saya minta kesediaan Ibu Ilmiati Daud, Wakil Bupati Wakatobi, untuk memberikan pendapat beliau tentang nilai keunggulan daripada Provinsi Cape Town ke depan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Ternyata orang Buton itu semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang berdarah Buton, yang hari ini berkumpul di sini untuk menunjukkan keseriusan kita bahwa kita orang Buton mau memperjuangkan Provinsi Kepulauan Buton. Yang saya hormati senior-senior saya, ya kan, saya harus mengakui saya ini junior yang hadir pada kesempatan yang sangat baik ini. Ada Kak Jusmani, kemudian ada Pak Laude Abdul Munafi, ada kakanda saya yang luar biasa ini. Saya kalau lihat wajah beliau suka mau nangis karena saudara saya di Buton yang tidak pernah meninggalkan saya adalah beliau. Kemudian kita semua yang hadir, tentu saja yang saya banggakan abang kita, ya, yang menggagas koja-koja pada Poadati pada hari ini. Abah ini kami sering chatting-chattingan, say hello dan saling mensupport, ya Pak, ya. Di belakang saya juga semua yang saya hormati, ada saya lihat si rambut putih, sang pangeran tidak bersarung tapi keleng-keleng. Ya, kita semua dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak menyebutkan satu persatu untuk mempersingkat waktu. Sebenarnya kesempatan hari ini saya paksakan untuk hadir karena beberapa acara yang sebenarnya bertepatan. Ini tanggal yang sangat bagus menurut kita di di bulan ini, ya. Banyak bulan Syaban, banyak di hari ini tuh yang mengakhiri masa lajangnya. Tetapi ya, ada keluarga yang sampai nangis saya tidak hadir di pernikahan anaknya, tapi saya bilang saya diwakili oleh suami saya. Bapak dan Ibu sekalian, abang-abang dan Yunda-Yunda, ini ada gender kita juga, saya yakin Hipton, di mana menjadi penyelenggara atau Sohibul Hajat di Himpunan Pemuda Perempuan Kepulauan Buton, ya. Saya waktu pengukuhannya mohon maaf tidak sempat hadir, Abah, karena sungguh waktu itu saya pengen hadir karena acara digeser, akhirnya kita nggak bisa hadir dengan pasukan Lariangi. Insya Allah pasukan Lariangi dari Pulau Kaledupa hari ini sempat hadir. Mereka sudah seminggu di sini menginap di rumah saya di sebelah stadion ini. Saya sebenarnya tadi bisik Kak Jusmani, saya ini bingung mau bicara apa. Tapi mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini menunjukkan sikap kita bahwa kita adalah orang Buton yang serius untuk menjawab pertanyaan atau tagline koja-koja Poadati hari ini, ya. Saya tadi tanya Kak Jusmani, kalau tidak salah saya ingat setelah pelantikan 2015
periode pertama saya 2016 itu kita ada hadir di Senayan ya, Kajus, untuk dengan beberapa kepala daerah, ada Pak Wali Kota juga waktu itu, dan seluruh Indonesia yang waktu itu wilayahnya ingin dimekarkan. Sampai ada dari Papua kalau tidak salah ya, sampai naik ke atas meja dan mengancam kalau tidak dimekarkan mereka mau merdeka. Kalau saya tidak salah Papua Barat ya, Papua dan Aceh ya. Ya. Jadi alhamdulillah, tentu saja kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan sehat hari ini, masih bisa menghirup udara yang gratis ya, yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kesehatan selalu mengiringi kita semua, jauhkan dari virus pandemi COVID-19. Kita tahu virus ini sangat mematikan dan menakutkan, dan kita tidak tahu jenis kelaminnya apa ya. Kalau kita tahu kan kita hindari nih, perempuan kah, laki-laki kah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan dan peroleh syafaatnya hingga akhir zaman. Abang-abang, Yunda, dan seluruh hadirin yang hadir pada koja-koja Puadati hari ini, sebelum saya memberikan sepatah dua patah kata tentang nilai pariwisata Wakatobi ke depan, izinkan saya bercerita flashback ke belakang tentang seorang anak buton yang, atau lebih tepatnya dia anak Wakatobi ya. Seorang anak Wakatobi yang alhamdulillah saya lahir dari embrionya Bapak Haji Maula Daud almarhum. Saya kalau tidak salah sempat mendengar koja-koja beliau dengan beberapa tokoh waktu itu, kalau saya tidak salah di era 80-an, waktu beliau menjadi sekda di Kabupaten Kolaka sekda. Jadi tempo itu saya masih SD kelas 3, saya ingat sekali. Saya ikut beliau naik traktor waktu beliau membuka Pakue, Kecamatan Pakue waktu itu yang hari ini mekar menjadi Kabupaten Kolaka Utara. Waktu beliau di atas traktor, beliau bilang bahwa ini nanti akan jadi kabupaten. Dan alhamdulillah betul, Kabupaten Kolaka Utara dari Kecamatan Pakue menjadi Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian waktu beliau membuka Ladomi, beliau juga bilang waktu itu bahwa ini akan menjadi kabupaten nanti, dan menjadi Kabupaten Kolaka Timur akhirnya. Lalu waktu beliau menjadi bupati di Muna dan membuka Ereke, kalau saya tidak salah waktu itu, bukan Ereke, apa namanya ini, Kulis Susu ya. Almarhum itu bilang begini, saya juga ikut karena saya ingat itu kita naik perahu, ikut beliau naik katinting ya, naik katinting, dan beliau bilang Muna ini akan menjadi beberapa kabupaten, dan beliau bilang Buton itu akan menjadi provinsi nanti. Itu kata almarhum Maula Daud ya, di era 80-an, antara 80 sampai 86, beliau selesai di Muna itu 98. Bapak dan Ibu sekalian, saya memaknai perjuangan atau memperjuangkan Provinsi Kepulauan Buton ini dengan flashback yang saya bilang tadi. Jadi mimpi sebenarnya, mimpi kita hari ini itu sudah dimimpikan oleh seorang Maula Daud dulu, bahwa Buton ini insya Allah akan menjadi sebuah provinsi, entah kapan, di era kita kah atau di anak kita nanti, di generasi berikutnya. Tapi kita adalah bagian dari orang-orang yang memperjuangkan ya Provinsi Kepulauan Buton ini lahir. Dulu dimimpikan oleh seorang Maula Daud,
tapi kita adalah orang-orang yang hari ini memperjuangkan Provinsi Kepulauan Buton. Betul yang disampaikan oleh Pak Laude Abdul Munafi tadi, bahwa hari ini untuk menjawab pertanyaan ini, seriuskah orang Buton memperjuangkan Provinsi Kepulauan Buton? Kan ini bukan baru menjadi sebuah usul, sudah, ya. Buktinya ini sudah lahir, pinjam kajus, ya. Ini sudah ada, sudah ada hitam di atas putih, di mana kita semua hadir di gedung DPR RI waktu itu untuk mengawal, dan ini pernyataan politik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, di mana Provinsi Kepulauan Buton sudah diagendakan di dalam sini, sudah tertuang. Hanya waktu itu kalau tidak salah terhambat karena alasan anggaran negara, ya. Jadi tadi Pak Laude Manafi, saya setuju bahwa ini tergantung sikap pemerintah provinsi, ya, indukan kita, ya. Tentunya harusnya pertanyaan ini bukan kepada kita, tapi kepada mereka yang ada di provinsi sana, dan harusnya mereka hadir di sini. Jadi yang bisa menjawab ini adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai induk, ya, karena kita masih, kalau bunga tuh ibarat bunga anggrek, kita masih nempel di indukan kita, ya, bukan begitu? Ya, saya kira begitu, ya. Nah, sekarang tentang nilai pariwisata Wakatobi, saya ingin bercerita sedikit tentang nilai pariwisata Wakatobi ke depan. Saya selalu bilang di setiap pertemuan, kita tahu bersama bahwa Kabupaten Wakatobi ini masuk dalam 10 prioritas KSPN, ya, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden sendiri. Masuk dalam 10 dari 10 daerah. Saya selalu bilang bahwa harusnya sebagai orang Sulawesi Tenggara, kita harus bangga dengan hadirnya Wakatobi sebagai salah satu kabupaten yang menjadi prioritas KSPN, masuk dalam 10 destinasi Bali Baru. Saya sebenarnya tidak setuju dengan destinasi Bali Baru, karena kita punya tren sendiri, ya, tidak harus ikut-ikut Bali, kita punya passion sendiri. Jadi abang-abangku sekalian, berbicara tentang sektor pariwisata atau nilai pariwisata Wakatobi hari ini, untuk ke depan, saya selalu bilang, saya ingin itu, sebenarnya ini bukan inginnya seperti apa, tapi mimpi saya sebagai orang Wakatobi, sebagai salah satu putra atau putri Kabupaten Wakatobi. Saya dulu ingat sekali Pulau Hoga itu menjadi ikon kita di Buton ini. Mudah-mudahan saya tidak bohong, ya. Karena saya tahu di Pulau Hoga itu ada kamali juga satu dibangun oleh orang-orang tua kita dulu, pemimpin Sulawesi Tenggara, Bapak almarhum Insinyur Haji Alala dan beberapa tokoh daerah pada waktu itu. Masih ada bangunannya di Pulau Hoga. Kemudian sekali lagi saya selalu berpikir atau berbicara itu dengan flashback ke belakang, ya. Kalau Wakatobi ini menjadi salah satu dari 10 top destinasi, dan kemudian orang Sulawesi Tenggara tidak bangga, ya, itu sayang sekali. Kenapa? Karena harusnya Wakatobi itu menjadi jendela dan pintu pariwisata atau daerah destinasi lainnya, ya, di Sulawesi Tenggara, khususnya kita di Buton sini atau di Kepton. Saya yakin saudara Wakatobi atau daerah destinasi elok lain ada di kabupaten lain se-Sulawesi Tenggara ini, bukan hanya di Wakatobi. Dan kita berharap daerah destinasi itu selain Wakatobi di Sulawesi Tenggara itu akan mengikut nantinya
ya. Contoh hari ini Wakatobi tadinya yang 10 prioritas 5 prioritas itu 5 prioritas Wakatobi tidak masuk, tetapi hari ini menjadi 6 daerah prioritas dan Wakatobi masuk. Dan kita berharap dengan masuknya Wakatobi menjadi prioritas unggulan, ya, itu akan menghadirkan atau melahirkan daerah destinasi lainnya yang menjadi prioritas unggulan dari program pemerintah pusat. Kenapa? Wakatobi harus menjadi jendela dan pintu di sektor pariwisata. Karena kita akan berbicara bahwa dari Wakatobi untuk Sulawesi Tenggara, atau kemudian kita harus berbicara dari Wakatobi untuk Cape Town, ya. Banyak hal yang nanti akan menjadi PR kita semua, bukan hanya PR pemerintah Kabupaten Wakatobi, tapi PR semua kita, apalagi dalam memperjuangkan Provinsi Kepulauan Buton ini. Mungkin kita bisa mulai dari sektor pariwisata dan budaya kita yang luar biasa kayanya. Kita tahu juga Wakatobi ini kan lahir atau anakan dari Kerajaan Buton, Andi-Andinya Ulio. Kaledupa itu saya tahu Andi-Andinya Ulio. Dan kalau kita berbicara potensi pariwisata di sektor budaya, ini satu yang kekayaan yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan apapun yang kita miliki, ya. Kalau sekarang kita masih berbicara Sulawesi Tenggara, tapi ke depan kita berbicara bahwa di Kepulauan Buton ini, di Provinsi Cape Town ini, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Laude Abdul Manafi tadi, kalau kita mampu menciptakan, sekarang itu kan ada orang bahkan di masa pandemi ini, sektor pariwisata ini kan yang tadinya semua lockdown, tapi akhirnya Menteri Pariwisata kita yang baru ini luar biasa terobosannya. Saya ikuti gebrakan-gebrakan Pak Sandi Uno. Itu dia mengklaster berbagai macam sektor pariwisata. Mulai dari budaya itu banyak, ada storytelling, ya. Kita bercerita saja. Coba bayangkan, Bali itu hanya tula-tula aja, hanya koja-koja saja, bahwa di sini di gua ini dulu kalau kita kasih masuk tangan, ya, kita akan cantik luar biasa. Kan itu storytelling. Coba bayangkan di tempat kita ini kan begitu banyak cerita-cerita, ya. Kalau kita kemas menjadi cerita-cerita budaya untuk menjadi nilai pariwisata ke depan, ya, saya kira Wakatobi ini akan menjadi jendela dan pintu bagi sektor pariwisata di Kepulauan Buton ke depan. Jadi barangkali itu dari saya. Saya sekali lagi mohon maaf, banyak hal sebenarnya yang bisa kita koja-kojakan, tapi karena waktu dan masih banyak materi lainnya, tapi paling tidak poin-poinnya adalah itu, bahwa kita hadir di sini karena kita ini menunjukkan keseriusan kita sebagai orang Buton, ya. Untuk terima kasih Kepulauan Buton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi kita sudah